Hai, balik lagi di PIC Channel. Kali ini kita akan bahas kembali mengenai PQ CSMS. Kalau video sebelum-sebelumnya kita sudah bahas di 2 episode sebelumnya, kalian bisa cek dari PQ CSMS part 1 dan PQ CSMS part 2. Kali ini kita akan mulai lagi di PQ CSMS part 3. Jadi PQ yang kita bahas di sini adalah contoh PQ yang ditanyakan oleh Pertamina. Jadi kita coba jawab, barangkali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, keep safe and stay healthy. Oke, di part 3 ini lebih banyak yang ditanyakan adalah mengenai prosedur. Ini kita berbicara mengenai CSMS, PQ CSMS yang diterapkan di Pertamina. Jadi di sini ada 14 pertanyaan yang harus kalian jawab dan juga harus kalian lampirkan bukti-buktinya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat? Ya, pastinya kalian harus jawab ya. Kemudian kalian lampirkan prosedur keadaan darurat di perusahaan kalian. Misalnya kalian itu punya prosedur keadaan darurat, misalnya gempa bumi atau bencana alam yang lain, kemudian apabila ada kebakaran, kemudian apabila ada kerusuhan, kalau memang tempat kerja kalian itu memang rawan kerusuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua pekerja? Ya, jadi di pertanyaan sebelumnya kan kalian sudah melampirkan bukti prosedurnya. Kemudian biasanya di dalam prosedur itu di halaman paling depan itu ada yang namanya lembar distribusi. Jadi lembar distribusi itu yang bisa kalian ambil, kemudian kalian copy, kemudian lampirkan di situ. Jadi lembar distribusi itu menandakan bahwa si prosedur ini itu sudah didistribusikan ke semua line departemen. Selain itu, kalian juga bisa tampilkan foto-foto mengenai prosedur keadaan darurat di area kerja. Misalnya ada di papan HSE board, itu kalian bisa tempel di situ prosedur keadaan darurat apabila terjadi gempa bumi, apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi tsunami misalnya. Nah, kalian bisa foto prosedur itu yang tertempel di HSE board, kemudian kalian lampirkan di dalam poin nomor 2 ini. Yang ketiga adalah, apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan atau simulasi untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat? Apa yang harus kalian lampirkan adalah yang pertama adalah metric training. Jadi di situ ada metric training, kemudian atau HSE plan. Misalnya di situ metric trainingnya adalah ada emergency evacuation drill yang dilakukan misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalian lampirkan metric trainingnya tersebut. Kemudian kalian juga bisa lampirkan apabila report-report dari emergency drill itu kalian lampirkan di situ. Itu jauh lebih lengkap, lebih bagus. Dan juga kalian lampirkan juga foto-fotonya pada saat emergency drill itu berlangsung. Yang keempat adalah, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K? Jelas, kalian yang harus kalian lampirkan adalah prosedur P3K-nya. Jadi di situ tercantum bagaimana sih kalau terjadi misalnya first aid di situ, siapakah yang menjadi first aider-nya, kemudian siapakah yang menjadi rescue-nya atau yang melakukan evakuasi. Di situ ditampilkan di prosedur tersebut. Dan jangan lupa prosedur tersebut yang tadi saya bilang di awal itu adalah ada lembar distribusi, itu kalian jadiin bukti bahwa si prosedur ini telah disosialisasikan kepada seluruh line departemen. Yang kelima adalah, apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelaporan insiden HSE? Jadi kalian di situ bisa lampirkan prosedur pelaporan insiden ya. Misalnya ada form pelaporan. Jadi di situ kalian biasanya kalau ada form itu pasti ada prosedur. Nah, prosedur di situ bisa kalian tampilkan. Biasanya itu terdiri dari 5W1H. Di situ dijadikan sebagai dokumen awal dalam pelaporan tentang kecelakaan. Atau di beberapa perusahaan itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi biasanya mereka itu sudah punya aplikasi atau yang sudah engagement dengan lisensor. Nah, di situ
kita bisa melakukan pelaporan insiden secara online. Jadi kita bisa connect internet, kita menggunakan smartphone, kita bisa melakukan pelaporan insiden. Setiap orang bisa melaporkan setiap insiden itu melalui smartphone. Yang keenam adalah, apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur investigasi kecelakaan HSE? Ya, kalian sampaikan di situ atau lampirkan disebut prosedur investigasi. Jadi di situ bagaimana si cara investigasinya itu, kira-kira berapa hari setelah terjadi kecelakaan, kemudian due date-nya itu berapa lama ketika laporan itu dibikin, kemudian melibatkan siapa saja pada saat dilakukan investigasi. Jadi itu bisa kalian lampirkan di situ. Dan juga jangan lupa lembar distribusi prosedur itu diisi oleh beberapa departemen yang memang sudah dilakukan sosialisasi. Jadi semua departemen itu dia tahu bagaimana prosedur investigasi kecelakaan itu dilaksanakan. Selain itu kalian juga bisa lampirkan salah satu bukti laporan investigasi dari case-case atau kejadian-kejadian sebelumnya, itu bisa kalian lampirkan di situ. Jadi di situ terlihat jelas apa sih penyebabnya, kemudian lesson learn-nya itu apa. Nah, sebenarnya fungsi dari investigasi kecelakaan itu adalah bagaimana caranya apabila sudah terjadi kecelakaan itu tidak terulang kembali. Yang ketujuh adalah, apakah perusahaan saudara mempunyai standar operation prosedur atau SOP semua peralatan? Ya, jadi kalian misalnya mempunyai beberapa peralatan. Nah, di situ dibuatkan sebuah prosedur, misalnya prosedur pengerindaan, kemudian prosedur penggunaan forklift. Nah, kalian di situ dilampirkan di situ semua peralatan yang kalian punya. Misalnya kalian punya beberapa peralatan alat berat ataupun hand tool, bisa kalian buatkan prosedur. Prosedur di sini adalah prosedur terkait masalah keselamatan penggunaan peralatan. Kemudian jangan lupa bukti sosialisasi prosedur tersebut, baik itu ditempel di HSE board maupun lembar distribusi di prosedur. Yang kedelapan adalah, apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSE terhadap penyediaan dan penggunaan berbagai material kebutuhan operasi. Jadi ini lebih ke arah prosedur pemilihan vendor misalnya. Jadi misalnya kalian punya vendor, kemudian punya subkontraktor, itu akan bagaimana kita itu ditanya bagaimana cara kita mengevaluasi si subkontraktor tersebut sebelum dia masuk menjadi kontraktor. Sama halnya seperti CSMS. Jadi ada owner, owner ini adalah kontraktor. Bagaimana caranya setiap pekerjaan ataupun yang kita vendorkan ke subkon tersebut itu telah memenuhi aspek keselamatan. Di situ bisa kalian tampilkan prosedurnya, kemudian contoh, misalnya contoh evaluasi ataupun kualifikasi dari si subkontraktor tersebut. Misalnya kalian mensyaratkan nilai sama seperti PQ CSMS, intinya kalian itu melakukan PQ juga terhadap subkontraktor. Yang kesembilan adalah, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun? Ya, kalian lampirkan prosedurnya, bagaimana penanganannya limbah B3 itu, kemudian pengangkutannya itu seperti apa, kemudian pengelolaannya itu seperti apa. Misalnya kalian menggunakan pihak ketiga, ya sampaikan di situ bahwa prosedur kalian adalah penyimpanan dari kita, dari pribadi, dengan maksud pribadi itu adalah internal perusahaan. Kemudian setelah penyimpanan B3-nya setelah 90 hari misalnya, itu diangkut oleh siapa, kemudian diolah oleh siapa, terus kita lampirkan juga manifestnya, manifest B3-nya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan manifest elektronik, jadi kita bisa ngetersnya itu gampang. Kalau dulu misalnya masih pakai lembar ketujuh, jadi bukti bahwa si penghasil limbah itu telah mengolah limbahnya itu kepada pihak ketiga. Yang ke-10 adalah, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair, dan emisi? Nah, kalian bisa lampirkan prosedur-prosedur tersebut apabila kalian memiliki limbah padat. Misalnya prosedur untuk limbah padat non B3 itu seperti apa di tempat kalian, kemudian limbah cairnya seperti apa, ada IPAL domestiknya enggak, kemudian saluran air hujannya itu kemana, kemudian bagaimana pemantauannya, apakah kita melakukan uji lab setiap berapa bulan sekali. Nah, itu kalian sampaikan di dalam prosedur tersebut. Yang ke-11 adalah, apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat?
Jadi kalian bisa lampirkan di situ, misalnya kalian punya prosedur Jumat sehat, atau misalnya kalian punya prosedur gerakan hidup sehat. Misalnya kalian di dalam prosedur itu mencantumkan setiap hari Jumat misalnya dilakukan gerakan hidup sehat dengan senam bersama, kemudian bisa fitness bersama, atau bike to work. Misalnya kita punya program bike to work, jadi dari rumah ke kantor, kemudian dari kantor ke rumah, itu setiap hari Senin atau setiap hari apa itu menggunakan sepeda. Jadi itu salah satu bentuk dari gerakan hidup sehat. Dan juga kalian juga bisa tampilkan di situ pemilihan menu-menu catering. Misalnya kalian di remote area, jadi kalian bisa memilih menu-menu catering yang akan disajikan oleh si vendor catering. Itu juga bisa kalian lampirkan di situ. Yang ke-12 adalah, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur atau peraturan pencegahan kecelakaan lalu lintas? Intinya ini adalah kalian lampirkan adalah traffic management atau prosedur traffic management. Di situ kalian sampaikan berapa batas kecepatan yang diperbolehkan di area pemukiman, kemudian di jalan tol, kemudian persyaratannya apa aja, gimana syarat drivernya, gimana misalnya kalau posisi driver itu harus mempunyai training defensive driving dan lain-lain. Nah, kalian bisa sampaikan di situ. Kemudian kalian juga bisa lampirkan foto-foto bukti bahwa training defensive driving itu seperti apa, kemudian materinya seperti apa. Nah, itu kalian bisa sampaikan di situ. Yang ke-13 adalah, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur atau peraturan larangan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras? Selain prosedur, kalian juga bisa lampirkan di situ adalah kebijakan. Jadi biasanya perusahaan itu punya kebijakan khusus mengenai atau policy seperti kebijakan K3, tapi ini lebih spesifik adalah larangan penggunaan minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Di situ kalau sudah menjadi sebuah kebijakan, kemudian di situ ada sanksi yang sangat jelas. Misalnya ada karyawan yang menggunakan narkoba, maka di situ langsung akan dilaporkan kepada pihak berwajib dan juga akan dikeluarkan secara tidak hormat dari perusahaan. Kalau sudah bentuknya kebijakan, itu pasti sudah ditandatangani oleh top manajemen atau pimpinan tertinggi di perusahaan. Jangan lupa, kebijakan ataupun prosedur itu juga harus disosialisasikan. Contohnya, misalnya kalian pada saat safety induction, di situ kalian di formnya itu kalian tulis di situ bahwa saya telah menerima penjelasan mengenai kebijakan larangan minum minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Itu menjadi salah satu poin utama, karena biasanya di safety induction itu akan dijelaskan apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah, apakah perusahaan saudara memiliki dan menerapkan panduan atau referensi buku standar kumpulan peraturan perundangan tentang HSE? Jadi gini, kalau kalian punya prosedurnya, lampirkan di situ. Atau biasanya kalau di beberapa perusahaan itu mempunyai yang namanya safety handbook. Jadi safety handbook itu kayak semua prosedur di dalam perusahaan itu dijadiin satu atau diringkas jadi satu. Nah, di situ memudahkan orang-orang atau misalnya pekerja baru yang baru datang atau baru gabung, itu bisa dikasih buku itu. Di situ di buku itu juga diberikan tanda terima dan juga diberikan sebuah pernyataan bahwa saya akan mematuhi aturan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi itu adalah poin prosedur yang ada di pertanyaannya PQ-nya CSMS-nya Pertamina. Jadi intinya kalian itu menjawab semua prosedur, kemudian kalian tampilkan buktinya, kemudian kalian juga tampilkan lagi adalah yang paling utama adalah bukti sosialisasi. Jadi percuma dong kalau kita punya prosedur tapi nggak disosialisasikan. Makanya dari itu bukti sosialisasi itu sangat penting, baik itu foto maupun form. Oke, itu aja video kita kali ini. Klik tombol like jika kalian suka video ini dan klik subscribe jika kalian belum subscribe channel ini. Tetap jaga protokol kesehatan, jauhi kerumunan, pakai masker dan juga jaga jarak. Keep safe and stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.